Tim kuasa hukum Rai Suryo, Ahmad Hozinuddin mengungkap, kliennya ditangkap penyidik Polda Metro Jaya di kediamannya di kawasan Bintaro, Tangerang, Jumat, 19 Juni 2026, pagi. Menurut Hozinuddin, sejumlah petugas yang mengaku sebagai penyidik datang ke rumah Rai Suryo dan menyampaikan maksud untuk melakukan penangkapan. Pihak kuasa hukum sempat meminta agar penyidik menunggu kehadiran penasihat hukum sebelum membawa Rai Suryo. Namun permintaan tersebut disebut tidak diindahkan. Saat penangkapan terjadi, Rai Suryo disebut tengah beristirahat setelah kembali dari Bandung. Sehari sebelumnya, ia menghadiri sebuah kegiatan diskusi sebagai pembicara di kota Bandung dan baru tiba di rumah pukul 3 waktu Indonesia Barat. Ahmad juga mengatakan penyidik sempat memeriksa sejumlah ruangan di dalam rumah. Tindakan tersebut, menurutnya, memicu keberatan dari istri Rai Suryo karena dianggap memasuki area privat keluarga. Kata dia, kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah memenuhi undangan kami, dan ini di luar apa yang kami duga. Sebelumnya kami selalu memberikan informasi paling tidak sehari sebelumnya untuk menyampaikan undangan media. Namun karena hari ini ada insiden yang menurut kami ini sangat melukai nurani publik, termasuk ini adalah merupakan satu tragedi dalam penegakan hukum di negeri kita pasca diberlakukannya undang-undang yang baru, baik KUHP maupun KUHP. Ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Karena pada bagian kami perlu jelaskan bahwa tadi pagi sekira pukul 7 pagi saya dihubungi oleh Bu Ririn, istri dari klien kami Pak Roy Suryo Dipojo, bahwa dirinya dan keluarga didatangi oleh segerombolan orang yang tidak punya etika, tidak punya alat, tidak punya moral, memaksa masuk ke ruang private, jadi mau masuk ke kamar Pak Roy dan istrinya. Hanya karena ingin memastikan apakah klien kami ada di rumah, dan dia berdalih bahwa dia akan melakukan upaya paksa berupa penangkapan. Nah, saat terjadi diskusi, memang klien kami dan juga istrinya Bu Ririn memberikan klarifikasi bahwa sebaiknya proses penangkapan didampingi oleh kami dari tim PH, sehingga kami bisa yakin dua hal. Pertama, pihak yang melakukan penangkapan adalah pihak yang berwenang, yang memiliki otoritas, yang memang diberikan wewenang oleh undang-undang. Dalam hal ini kami butuh kepastian bahwa yang menangkap itu benar penyidik Polda Metro Jaya, karena hari ini kami khawatir sekali dengan kondisi bangsa seperti apa yang dialami oleh Andri Yunus. Orang bisa saja mengaku polisi, tapi di tengah perjalanan ternyata bukan polisi, kita kan khawatir sekali gitu. Yang kedua, kami juga butuh kepastian tentang alasan atau deskripsi alasan apa dalam surat penangkapan sehingga perlu diambil upaya paksa, mengingat klien kami selama ini kooperatif. Bahkan kewajiban untuk melakukan wajib lapor selalu rutin dilaksanakan oleh klien kami, dan dalih apapun yang dianggap sebagai dasar untuk melakukan proses penangkapan menurut kami tidak terpenuhi baik secara objektif maupun secara subjektif. Namun setelah kami klarifikasi dari rekan kami yang lain di timnya Bu Tifa, ternyata memang Dr. Tifa Uzian Setiasuma juga ditangkap pada waktu yang kurang lebih bersamaan, dan memang dikonfirmasi itu dari Polda Metro Jaya. Jadi yang pertama, meskipun kami prihatin, yang jelas kami lega bahwa klien kami memang diambil oleh orang yang sebelumnya kami anggap gerombolan, tetapi ternyata memang itu pejabat resmi dari penyidik Polda Metro Jaya. Dan perlu kami sampaikan bahwa di dalam KUHP, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005, memang penyidik pembantu diberi kewenangan untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan 1 kali 24 jam untuk menghadapkan seorang tersangka di hadapan penyidik untuk diambil keterangannya dalam proses otopsi. Namun yang jelas bahwa alasannya itu adalah adanya kekhawatiran akan menghalangi atau mengganggu proses penyidikan. Dan kita tahu penyidikan ini kan sudah di ujung, sudah dikatakan akan tahap 2, sudah dikatakan bahkan disebut sebagai P21. Lalu menghalangi penyidikan yang macam apa sehingga itu dijadikan dasar? Karena tadi kami melalui kuasa hukum kami yang lain sudah komunikasi dengan Pak Roy saat pendampingan di pemeriksaan. Salah satu alasannya adalah karena dianggap menghalangi proses penyidikan begitu. Dan penyidik tidak berani menyampaikan itu kepada tim kami langsung, tapi diminta untuk ditanyakan kepada Pak Roy karena saat melakukan penangkapan sudah dijelaskan tentang dasar dan alasan dari penangkapan tersebut. Lalu kami bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan menghalangi dan apakah
syarat subjektif dan objektif sebenarnya diatur di dalam KUHP bagi proses untuk penahanan juga diadopsi dalam konteks upaya paksa, jemput paksa ini ya. Karena ada upaya hukum yang sifatnya paksaan, yang pertama penangkapan, yang kedua penahanan. Dalam konteks penahanan memang ada objektivitas dari pasal yang dikenakan itu memenuhi, karena klien kami ini dipaksakan ditetapkan tersangka dengan ketentuan pasal 32 dan 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ancaman pidananya maksimum 12 tahun penjara. Artinya secara objektif memang kemudian terlepas kita beda pendapat tentang apakah unsurnya berwenang atau tidak, penyidik berwenang. Tetapi secara subjektif, ketika penyidik tidak melakukan penahanan pada saat pasca ditetapkan tersangka, itu mengkonfirmasi secara objektif memang kasus ini tidak layak untuk ditahan, dan itu mengkonfirmasi memang tersangka klien kami itu selalu kooperatif melakukan proses dalam penyidikan. Terbukti pula. Jangan lupa subscribe ya.